Hai, it's Jojo and welcome back to ASMR Film. Aku sama Mama review film Pernikahan Arwah. Ngeliat apa? Nah, film ini menceritakan tentang sepasang muda-mudi yang memutuskan untuk menikah, tapi ternyata pernikahan mereka itu cukup berat. Maksudnya menuju ke pernikahan itu berat karena kedua pasangan ini tuh beda tradisi gitu. Jadi yang satu kita nggak kasih tahu sih yang satu itu sukunya apa, tapi yang laki-lakinya itu sukunya Tionghoa, jadi dia punya tradisi adat gitu kan. Nah, jadi suatu ketika ada saudaranya itu meninggal, terus si ceweknya ini dapat penglihatan gitu akan si cowoknya. Nah, cowoknya ini yang namanya Salim, dia itu harus pulang ke rumah dia dulu gitu, kayak dia dilahirkan di rumah itu, leluhurnya itu untuk didoa-doain gitu kan. Itu dupa itu dinyalakan. Si ceweknya ini ya dapat penglihatan gitu, ternyata ada satu leluhurnya yang meninggalnya itu gentayangan mungkin ya. Jadi kayak ada teka-teki, ada misteri gitu di balik kematian dari Mehua gitu. Jadi itu leluhurnya si Salim. Nah, si cewek ini namanya Tasya. Jadi Tasya ini ya gak tahu dia itu siapa, tapi tiba-tiba kayak ada indigo, terus dia dapat penglihatan, terus dia berencana untuk menyelamatkan hubungannya dengan si Salim gitu ya, karena dia ngerasa Salim itu terjebak dalam situasi yang tidak bisa keluar gitu, untuk selalu memberikan persembahan, karena kalau nggak diberikan persembahan Salim itu bisa sakit. Gimana Mak dengan film yang kita itu nonton di jam 6 dengan dua orang aja, yaitu kita berdua di bioskop? Agak creepy juga sih, baru kali ini nonton film horor cuma berdua doang. Siapa? Ya, kita kan merasa bahwa kita sewa bioskop loh, karena nontonnya cuma dua. Itu karena memang nggak tepat kita nonton maka berdua, atau memang filmnya nggak ada disukai gitu, hanya beberapa orang yang menyukai karena itu kan membawa budaya Tionghoa ya bagi orang awam mungkin itu tidak seru gitu ya kan. Iya, tapi kalau bagi kita sih enjoy aja, karena aku suka yang namanya berbau budaya. Budaya apapun Lumayan lah kita kayak mengenal mistisnya Tionghoa itu gimana. Setiap kebiasaan budaya mereka itu untuk menghormati leluhur mereka tuh kan berbeda-beda, mau suku apapun. Jadi unik kalau itu memang digali daripada horor yang dibuat-buat yang hanya seram gitu aja. Udah gitu selama ini kan horornya berdasarkan kisah nyata bla bla bla. Ini enggak, ini kayak memang fiktif, tapi mereka mengangkat kayak tradisi yang pernikahan arwah itu loh. Kalau di Tionghoa itu ada pernikahan arwah, jadi arwahnya itu dinikahi sama yang masih hidup, atau arwah sama arwah dinikahi kayak gitu. Jadi itu tayangan filmnya itu menarik dalam arti keunikan setiap budaya ya, mungkin di Tapanuli juga ada ya, tapi dengan arwah-arwah yang berbeda. Iya, mau bilang ini enggak kayak film horor yang lainnya yang musri, pesugihan, kan enggak kan? Enggak. Bukan. Jadi ini bukan pesugihan, tapi mereka menikah dengan ada yang mereka jalani ketika mereka terbebani dengan leluhur-leluhur mereka yang dulu tradisi mengerjakan laki. Selama ini mereka nggak peduli gitu. Ternyata ketidakpedulian mereka tuh membuahkan kecelakaan kalau apa yang biasa dilakukan tidak dilakukan. Itu masa-masa mereka, kepercayaan mereka di Tionghoa gitu. Sebenarnya mereka itu kan mau menikah, tetapi kan karena ada permasalahan sehingga mereka penuh dengan gejolak untuk memutuskan supaya pernikahan mereka itu lancar. Jangan ada seperti leluhur-leluhur yang terdahulu yang memesankan harus menghidupkan dupa gitu untuk yang meninggal, karena meninggalnya bukan dalam keadaan tenang, tapi karena sesuatu yang tidak bisa terlaksana pada saat dia hidup, hingga akhirnya kayak gentayangan gitu lah. Gentayangan. Jadi dia kepingin kalau nanti maunya hidupnya senang seperti yang diinginkan waktu pernikahan di dunia itu. Ternyata kan mereka berpisah di dunia apa tuh ya? Di akhirat pun mereka berpisah. Berpisah.
pengen disatuin. Nah, makanya mereka supaya mereka bersatu, yang hidup ini disuruh menyatukan dengan berbagai cara. Rupanya tradisional Tionghoa itu ada menyatukan arwah yang bisa menikahkan dengan cara tradisional orang Tionghoa gitu dah. Itu kan menurut kepercayaan mereka. Asik juga sih, seramnya juga nggak seram-seram banget ya kan. Enggak, ini hanya mau menunjukkan bahwa ini loh budaya Tionghoa ini ada seperti ini, kayak begitu sih sebenarnya. Bukan pampir-pampir gitu, enggak. Ini memang mau menunjukkan bahwa di Tionghoa itu ada budaya yang menikahkan arwah gitu aja gitu. Itu sih pesannya. Ya para pemainnya juga Gimana? bagus juga semuanya. Bagus. Walaupun sebenarnya cuma berlima yang main itu. Yang waktu pernikahan aja yang banyak. Ini sebenarnya budgetnya sih enggak, itu pernikahan yang banyak, tunangan. Ya tunangan. Budgetnya Sama waktu mehuangnya nikah itu banyak. Iya, budgetnya nggak banyak banget ini. Nggak banyak. Low budget ini. Iya, nggak banyak. Sesuai lah dengan budgetnya yang ada itu, udah hebat deh itu ya. Dari budgetnya sedikit, tapi isi daripada film itu mengangkat budaya yang kita tidak tahu bagaimana orang Tionghoa itu rupanya jadi tahu. Jadi gini, mungkin masih banyak yang budaya-budaya yang bisa digali ya, yang unik dari Tionghoa itu sendiri. Iya. Pasti itu. Pengen lebih dieksplor lagi sih. Pasti. Budaya-budaya. Ya itu next lah sutradaranya ya kan. Walaupun yang nonton cuma 2, apa kembali modal ya kita nggak tahu lah. Ya semoga di Cikarang aja yang berdua. Kalau di kota-kota lain mungkin ya gitu. Ya semoga sukses lah ya kan. Karena ini mengangkat tradisi budaya-budaya itu memang mama paling suka gitu. Yang kita tidak ketahui ternyata banyak unikan budaya kita di beragam di Indonesia ini ya kan. Dan aku itu di Indonesia itu kejadian. Tapi mungkin karena low budget juga, jadi makeupnya kayak natural banget gitu, kayak nggak gimana-gimana. Terus beberapa kali Tasya ini kan kesurupan, tapi dia mukanya itu makeupnya nggak ada, jadi kayak natural orang kesurupan mungkin ya, dibikin natural mungkin. Terus dia kesurupannya bukan kayak nggak kayak gitu. Pokoknya karakternya itu tidak terlalu didramatisir. Makeupnya juga tidak didramatisir, setan-setannya juga ya dramatisir. Iya, bisa dibikin kayak ketakutan cuma rambut panjang nenek-nenek zaman dulu, ya udah kayak gitu aja sih. Kayak aku merasa kayak realnya orang penampakan, terus orang lagi kesurupan, realnya kayak gitulah kira-kira gitu. Makanya ini filmnya sukses lah. Tapi ini 17 tahun ke atas ya guys. Tapi kalaupun ini sederhana nih, simple. Itulah kehebatan kalau kita mengangkat budaya ya. Jadi kita kasih berapa ratingnya untuk film pernikahan arwah? 8. Oke guys, sekian dulu review film pernikahan arwah. Jangan lupa untuk like, komen, dan share konten ini. Terus juga subscribe channel ini supaya kalian bisa menonton konten-konten selanjutnya. ASMR Film, aku sama Mama review film. Sampai ketemu, bye.